Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 10b sampai dengan ayat 11. Sahabat Iktus, dalam artikelnya yang berjudul Mengampuni, Kuasa untuk Merubah Masa Lalu, Louis Medes menuliskan, ketika Anda mengampuni seseorang, berarti Anda memperbaharui ingatan Anda tentang diri orang tersebut. Namun, tak sedikit orang yang menolak untuk mengampuni, meski tahu bahwa mengampuni itu mulia, bahkan bermanfaat. Dan sebaliknya, tidak mengampuni berarti membuka peluang bagi iblis untuk beroleh keuntungan. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang menyebabkan kesedihan? Ayat 5. Dialah seorang yang telah melakukan percabulan dengan begitu rupa, yaitu hidup dengan istri ayahnya. Bandingkan 1 Korintus 5 ayat 1. Jemaat telah memberi disiplin dengan menjauhkannya dari tengah-tengah mereka. Namun selanjutnya, bagaimana bersikap terhadap orang yang seperti ini? Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya iblis jangan beroleh keuntungan dalam situasi demikian. Maka ada beberapa tahapan yang perlu untuk dikembangkan. 1. Tahap menegur. Ayat 6. Paulus menegur jemaat yang membiarkan warganya yang berdosa. 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 7. Demikian pernyataan Rasul Paulus. Sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ayat 6. Disiplin yang terlalu berat menyebabkan orang merasa sedih, kecewa, hingga nekat meninggalkan imannya sama sekali. Ayat 7b. Disiplin harus dibarengi tindakan kasih. Ayat 8. Untuk memurnikan dan membawanya kembali kepada pertobatan dan bukan untuk menghukum. 2. Tahap mengampuni dan menghibur. Ayat 6 dan ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk melapaskan pengampunan. Ayat 7. Selain itu, ia memohon kepada jemaat untuk menghiburnya. Ini adalah bukti bahwa jemaat bukan hanya telah berdamai dengan Allah, tetapi juga mampu berdamai dengan orang yang telah bersalah. Penghiburan diperlukan sebab si petobat terancam akan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ayat 7. 3. Tahap mengasihi. Ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Maksudnya bahwa teguran timbul dari kasih terhadap orang itu dan kebencian terhadap dosanya. Pernyataan Paulus, aku akan siap mengikuti kamu dalam mengampuninya, berdasarkan dua alasan, yakni pertama, demi kesejahteraan jemaat. Kedua, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ingatlah, iblis selalu bermaksud memecah belah persekutuan, sehingga orang percaya tidak mampu menjadi saksi Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah menegur dengan kasih saudara yang telah berbuat dosa di tengah-tengah jemaat? Apakah kasihku disertai hati yang rela mengampuninya? Bagaimana caranya supaya aku tidak memberi kesempatan iblis memperoleh keuntungan dalam permasalahan ini? Ya Tuhan Yesus, berikan keberanian kepadaku untuk menegur saudaraku yang hidup dalam dosa. Mampukan aku untuk mengampuni orang yang bersalah dengan kasih yang murni. Dan jika aku adalah orang yang melakukan kesalahan itu, tolong aku agar tidak berkeras hati, tapi dengan rendah hati menerima teguran, agar iblis tidak mendapat keuntungan dari setiap permasalahan di tengah-tengah jemaat. Biarlah aku dan kami sebagai gerejamu
tetap dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Amin. Lakukanlah 3M, menegur, mengampuni, mengasihi, supaya iblis tidak beroleh keuntungan.